semuanya, welcome back to class. Di video ini saya akan menjelaskan materi ekonomi untuk SMA kelas 11 semester 2. Sebelum memulai pembelajaran, apakah kabar teman-teman yang menyaksikan video ini dengan kabar yang baik? Wah, kalau baik, puji Tuhan. Oke, kita langsung ke materinya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erika Febrina Maria Bruginting dengan NIM 231324012, jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sanata Dharma. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu materi pada bab 9 mengenai kerjasama ekonomi internasional. Adapun materi yang akan dibahas pada kerjasama ekonomi internasional yaitu pertama, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kedua, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Ketiga, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, lembaga-lembaga ekonomi internasional. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian kerjasama ekonomi internasional, teman-teman. Apa sih itu pengertiannya dan bagaimana sih kerjasama ekonomi internasional? Mari kita saksikan bersama ya teman-teman penjelasan dari saya. Jadi teman-teman, pengertian dari kerjasama internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Dalam sebuah kerjasama ekonomi antar negara, setiap pihak yang melakukan kerjasama mengharapkan sebuah keuntungan. Hal itu dapat dilihat contohnya dalam kerjasama negara maju dan negara berkembang. Setelah memahami pengertian kerjasama ekonomi internasional, kita akan memasuki manfaat kerjasama ekonomi internasional. Apa saja sih manfaatnya? Mari kita bahas bersama. Manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama ekonomi internasional bagi perekonomian Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertama, kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, devisa negara semakin banyak. Kedua, banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kreativitasnya. Dengan demikian, kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Ketiga, tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. Keempat, Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Kelima, kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya, keenam, kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. Ketujuh, Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Kedelapan, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Kesembilan, dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Kesepuluh, ketimpangan antar negara maju dan berkembang dapat berkurang, misalnya dengan pemberian bantuan ekonomi dan negara maju ke negara berkembang. Setelah mengetahui apa saja manfaatnya, selanjutnya kita akan memasuki bentuk-bentuk kerjasama yang terdapat dalam ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bilateral, adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara seperti kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Bentuk kerjasama ekonomi internasional lebih sering dilakukan secara bilateral seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Yang kedua ada kerjasama ekonomi, ini dia, regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Beberapa contoh lembaga kerjasama ini adalah ASEAN, AFTA, dan APEC.
Yang ketiga, ada kerjasama ekonomi multilateral, adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional, contohnya adalah ILO dan IMF. Keempat, ada kerjasama ekonomi antar regional, adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional, seperti kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ini adalah tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya adalah OECD dan OPEC. Dan inilah materi terakhir kita, yaitu mengenai lembaga-lembaga ekonomi internasional. Ada apa saja sih lembaga-lembaga yang terdapat dalam ekonomi internasional? Mari kita simak bersama ya teman-teman. Adapun beberapa lembaga ekonomi internasional adalah Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, kemudian ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, ada ASEAN Productivity Organization atau APO, ada Bank Dunia atau World Bank, ada Uni Eropa atau European Union, ada International Labour Organization atau ILO, ada Organization of Petroleum Exportation Countries atau OPEC, ada International Monetary Fund atau IMF, ada Liga Arab, ASEAN Development Bank atau ADB, ada North American Free Trade Agreement atau NAFTA, kemudian ada Islamic Development Bank atau IDB, ada United Nations Development Program atau UNDP, ada Economic and Social Council atau ECOSOC, dan yang terakhir adalah World Trade Organization atau WTO. Oke teman-teman, akhirnya kita menyelesaikan materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Mulai dari pengertiannya, bagaimana manfaatnya, kemudian bentuk-bentuknya, dan yang terakhir adalah lembaga-lembaganya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. And ya, see you in another video. Bye!